PPKN online Stiper Kutai Timur tahun 2020, upaya pencegahan COVID-19 Desa Batu Timur. Sebelum kalian memasuki Desa Batu Timur, kalian harus melalui pos penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan dari RT 05 Desa Batu Timur. Ini adalah warga Desa Batu Timur yang selanjutnya dari mencegah dan dilakukan juga di PAUD Kasih Ibu. Di rumah warga Desa Batu Timur. Maupun remaja. Virus ini jika dia ingin menularkan virus, dia akan menularkan, dia tidak memandang mau orang tua, anak-anak ataupun remaja. Jadi teman-teman ingat, kesehatan lebih penting. Jangan lupa, kesehatan lebih penting loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar, membuat desinfektan untuk bahan logam dan bahan non-logam. Ini adalah antisipasi kita dalam menangkal virus corona masuk ke Batu Timur. Pertama, cara mencuci tangan yang benar adalah menggunakan sabun. Bisa sabun apa aja, sabun mandi, standar juga katanya bisa. Tapi yang dianjurkan adalah sabun cair, bukan sabun batangan, karena sabun batangan masih bisa menularkan virus yang terkumpul pada sabun batangan tersebut. Pertama adalah basahkan dulu tangan kita menggunakan air. Setelah dibasahi, gerakannya seperti ini. Pertama, mencuci telapak tangan, ini langkah satu. Langkah kedua adalah mencuci punggung tangan, kiri kanan dan kiri. Kemudian mencuci sela-sela jari, tangan dikepal seperti pramugari untuk menyuci buku-buku jari di menjulurkan seperti ini. Balik lagi. Setelah itu menyuci jempol, ini gerakan kelima, kiri dan kanan. Terakhir adalah mencuci kuku. Disarankan untuk tidak memanjangkan kuku untuk sementara waktu. Karena kalau kukunya panjang, digosok-gosokkan kukunya juga tidak akan ketat. Ya. Setelah itu dibilas menggunakan air mengalir. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontohkan. Nanti saya sambil Dipandu aja. Bapak basahi dulu tangan Bapak. Berarti langsung saya ngambil ya. Nih, biar ada yang ngambil. Pertama, basahi tangan menggunakan air mengalir. Kemudian gunakan sabun cair. Gosok punggung jari. Kemudian punggung jari, ini gerakan kedua, kiri dan kanan.
Kemudian sela-sela jari, tangannya terbuka ya, tidak tertutup. Kemudian ditekpalkan buku-buku jari, dibalik lagi. Kemudian ibu jari, kiri dan kanan. Setelah itu kuku, digosok-gosok, gosok-gosok. Kemudian bersihkan menggunakan air mengalir. Selesai. Setelah itu dikeringkan menggunakan tisu dan kemudian tisunya dibuang. Nah, kenapa kita harus menggunakan sabun untuk mencuci tangan, tidak hanya menggunakan air? Karena virus corona ini dia dilapisi oleh dinding lemak yang di dalamnya itu berisi bibit penyakit. Dinding lemak ini bisa dihancurkan menggunakan bahan yang ada di dalam sabun. Kemudian virus yang sudah mati itu tidak akan tetap ada di tangan kita, maka akan hilang menggunakan air yang mengalir. Makanya penting menggunakan cuci tangan menggunakan sabun. Kedua, kita akan membuat cairan disinfektan. Ada 2 cairan, yaitu pertama adalah menggunakan Baiklin untuk bahan yang tidak mengandung logam dan besi, seperti plastik, kain, kayu, dan lain-lain. Kemudian bahan kedua adalah Wipol, bisa merek dagang lain, yang penting mengandung karbon aktif. Ini digunakan untuk membersihkan besi, HP, atau bahan logam lainnya. Caranya adalah dosisnya 1 liter air menggunakan 3 tutup botol atau 30 ml. Di sini karena kami punyanya penyemprot yang isinya 200 cc, maka kami lipatkan dosisnya menjadi 2 kali lipat. Ini ada air 2 liter, kita masukkan ke dalam tempat semprotan. Ini 200 cc ya, lihat 200 cc atau 2 liter air. Kita campurkan dengan tadi 1 liter, dia untuk 3 botol, 3 tutup botol ini. Kita masukkan, berarti kalau 2 liter menjadi 6 tutup botol. Ini yang dipakai nyemprot orang ya? Ini bisa untuk, kalau dia lebih ke benda Pak, ke benda. Karena kalau untuk badan dia terkena terlalu banyak bisa mengiritasi kulit. 2 tutup, 3 tutup, 4 tutup, 5 tutup, dan 6 tutup botol. Pastikan teraduk rata dengan cara dikocok atau diguncang. Botolnya yang dikocok ya, bukan badannya. Jadi bukan itu yang dikocok Pak, botol yang dikocok. Bahan ini sudah bisa untuk melakukan disinfektan. Misalnya kita ingin mendisinfektan meja, tinggal disemprotkan. Sekali lagi, ini untuk bahan yang tidak mengandung logam. Bagaimana untuk bahan yang mengandung logam? Sama saja. Nah, ini kan bahan mengandung logam. Wipol ini kita gunakan untuk membersihkan bahan yang mengandung logam. Dan jangan lupa untuk membersihkan HP kita, karena HP kita itu mengandung banyak bakteri dan virus lebih parah daripada kloset. Jadi, ya, siapa yang mau HP-nya dibersihkan? Nah, HP Bu RT punya? Sudah. Ya. Semprot aja yang merusak kan dari pelin-pelin. Ini jangan disemprot tapi direndam ya, rusak nanti HP-nya Bu RT. Ibu RT yang disemprot ini. Oh betul, Ibu RT ini dulu. Dia naik dulu. Jadi berkunjung dia. Basahi
atau menggunakan kampas di rumah. Dilap seperti biasa. Casingnya deh. Semua bagian. Enggak om. Tadi malam saya sudah bersihkan HP saya dan dia masih bersih. Jangan lupa kalau ada gantungannya juga dibersihkan. Nah, ini tunggu kering, kemudian sudah bisa digunakan seperti biasa. Itu berapa kali sehari cuci ya? Ya, untuk pembersihan ini minimal 1 kali sehari, tapi lebih bagus lagi menurut saya kalau kita 2 kali sehari, yaitu pagi hari sebelum kita membuka rumah dan sore hari ketika kita sudah kira-kira tidak lagi menerima tamu. Nah, dan kami himbau untuk para warga Batu Timbawulu dan warga lainnya agar membuat tempat cuci tangan di depan rumah. Jangan lupa tadi kan kita habis beres-beresnya membuat. Jangan lupa cuci tangan. Ayo tolong. Kembali kita cuci tangan pakai sabun. Terima kasih adik-adik. Jangan disiram dulu. Masih dicuci. 2, 3, Nyelaki 4, Dari calon 5, 6. Siram. Masalahnya kayaknya adolnya lebih banyak om. Om nggak salah ya. Calon adol itu kayaknya lebih dari CRT. Kalau dibikin kan mungkin bisa bikin kampung sendiri. Nanti di Praktek kita hari ini semoga bisa diterapkan dan semoga kita juga tidak tertular oleh virus dan penyakit lainnya. Amin. Ini tips ini bukan telah dilakukan desa atau RT, khusus RT ini. khususnya RT 1 kami dari RT tentunya untuk mencegah adanya COVID-19 di per RT kami menghimbau seluruh warga untuk ada menyiapkan pencucian tangan khususnya serumah. Nah setelah itu kami dari RT ke warga kami ada dulu penyemprotan rumah di namanya itu itu untuk serumah. Setelah itu kami habis menyemprot serumah kami ada pembagian semacam wipol atau deklin. Nah itu dalam satu rumah satu bungkus. Nah satu wipol 1 bungkus, deklin 1 bungkus. Itu untuk mencegah adanya terkena COVID-19. Ibu, bagaimana kondisinya selama pandemi ini? Apakah masih ada terjadi virusnya atau? Nah, insya Allah selama ada virus corona di seluruh Indonesia lah kita pokoknya seluruh negara atau seluruh dunia kita kena. Nah, insya Allah di khususnya RT 1 tidak ada yang terkena virus itu atau COVID-19. Terus Bu, harapannya khusus RT-nya Ibu, harapannya itu apa? Nah, harapannya saya sewakili RT 1 sebagai ketua RT 1 harapannya semoga COVID ini cepat berlalu. Nah, kita kembali cepat normal, khususnya anak-anak yang sekolah.